wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi di sini aku bakalan menjelaskan tutor ETSP BPAL di zamanku kemarin, di tahunku kemarin. Jadi untuk soalnya itu ada tiga. Nah, untuk nomor satu ini masih teori ya. Jadi untuk yang pertama, untuk yang nomor 1A, ini ada pertanyaannya jelaskan fungsi bar screen dan posisi peletakannya berdasarkan pada pemilihan jenis pompa. Nah, untuk nomor satu ini mungkin aku akan jelaskan secara dikit saja. Soalnya karena ini kebanyakan teori, aku rasa dari teman-teman bisa lebih browsing-browsing lagi ya terkait teori ini. Jadi untuk fungsi bar screen, kalau menurut PPT sendiri, jadi fungsi bar screen adalah menyisikan material berukuran besar yang masuk ke dalam wastewater treatment plant atau IPAL yang dapat merusak unit-unit operasi. Terus fungsi bar screen ini kalau misal material berukuran besar ini nggak disaring, material tadi itu bakalan bisa mengurangi efisiensi kinerja di unit-unit selanjutnya. Jadi harus cegah dengan bar screen ini. Nah, kalau terkait posisi peletakannya berdasarkan pemilihan jenis pompa, nah kalau dari PPT ini, untuk pompa sendiri itu kan ada submersible sama centrifugal ya. Kalau pompa submersible itu intinya untuk pompanya itu terendam di dalam air, sedangkan pompa sentrifugal itu tidak terendam di dalam air. Nah, kalau posisi peletakannya, ini sebenarnya aku juga masih ragu. Jadi di sini juga belum aku tulis. Tapi kalau yang aku lihat-lihat dari Google, aku rasa sendiri kalau pompa submersible itu pastinya untuk berscreennya harus sebelum pompanya. Karena ketika padatan itu masuk di impeller pompa, impeller itu kayak yang putaran di pompa itu nanti berpotensi merusak pompanya. Nah, kalau di pompa sentrifugal, karena tidak langsung bersentuhan dengan air, itu cukup dikasih saringan di bagian impellernya. Dan sedangkan untuk bar screen-nya itu bisa diletakkan setelah pompa. Kurang lebih kayak gitu sih. Itu untuk yang satu. Kemudian untuk 1B, jelaskan fungsi unit pengendap pertama dalam sistem BPAL. Jadi untuk bak pengendap satu ini meremoval partikel yang mudah mengendap dan benda yang terapung serta mengurangi kandungan suspended solid. Jadi di bak pengendap satu ini fokusnya di suspended solid. Sedangkan untuk prinsip kerjanya sendiri adalah menggunakan massa jenis yang berbeda antara pencemar dan air. Jadi bak pengendap satu ini ada yang sistemnya sedimentasi dan flotasi. Kalau yang sering dipakai itu biasanya sedimentasi, di mana massa padatan pencemar biasanya itu lebih berat daripada air sehingga bakalan mengendap di dalam dasar bak. Sedangkan kalau yang flotasi, bak flotasi, itu biasanya massa jenis pencemarnya itu lebih ringan sehingga pencemarnya mengapung. Kurang lebih kayak gitu. Terus untuk nomor 1C sama D ini terkait unit pengendap pertama. Jadi untuk fungsi perforated baffle pada unit pengendap pertama, fokusan perforated baffle ini sebenarnya untuk mengatur aliran air pada unit pengendap pertama itu. Jadi ini misal nih, kalau misal ketika kalian merencanakan bak pengendap satu, kemudian NRE-nya lebih dari 2000, kan kalau NRE itu ya, kalau kurang dari 2000 itu laminar, lebih dari 2000 itu kan turbulen. Nah, ketika bak pengendap satu itu beroperasi, agar beroperasi dengan baik itu, untuk NRE-nya ini harus kurang dari 2000 atau laminar. Nah, ketika di perencanaan itu NRE-nya lebih dari 2000, maka hal yang bisa dilakukan itu dapat dengan menambahkan perforated baffle. Karena fungsinya perforated baffle ini, untuk perforated baffle ini letaknya di sini nih. Kursorku kelihatan atau enggak ya? Kelihatan. Oke. Nah, jadi untuk perforated baffle ini di sini. Jadi itu fungsinya biar mengatur aliran air lah, intinya kayak gitu. Kalau detailnya bisa kalian cari di internet sendiri. Kemudian ini ada informasi yang cukup penting ya ketika ketika materi di kelas. Jadi ini ada di Kosim. Jadi ini adalah kondisi-kondisi di mana kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di bab pengendap satu. Yang pertama itu ada gambar A, gambar B, gambar C, sama gambar D. Nah, untuk kondisi yang paling optimal itu di gambar D ini. Jadi ketika air masuk di bak pengendap satu, itu langsung mengarah ke seluruh bak pengendap satu. Jadi nggak hanya di satu sisi saja.
Sedangkan ketika dead zone ini kan kayak airnya masuk itu langsung itu ya, langsung ke bawah untuk airnya, langsung ke bawah, sedangkan bagian atasnya itu nggak terisi. Nah, ini terjadi karena adanya perbedaan suhu antara air bagian atas dan air bagian bawah. Jadi air bagian ketika ada perbedaan suhu, air tersebut akan, bentar ini aku lupa, air itu antara masuk ke suhu yang lebih dingin atau lebih panas itu sebentar. Nanti ini tak pastiin di musim. Oke, jadi kosimku kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Nah, jadi di sini mungkin kemungkinan masuk di soal juga ya. Nah, ketika bak pengendap satu yang di gambar A ini terjadi ketika yang atas itu dingin sedangkan yang bawah itu panas. Jadi untuk airnya ini akan mengalir di suhu yang panas. Jadi ya ini cara mengatasinya yaitu dengan diusahakan untuk kondisi airnya suhunya hampir sama semua. Kurang lebih kayak gitu sih. Untuk yang B juga sama, yaitu kondisi di mana yang atas itu panas sedangkan yang bawah dingin. Ini mungkin terjadi ketika yang atas itu terkena sinar matahari. Kemudian untuk yang C ini adalah pengaruh dari angin, di mana pastinya eh, bagian-bagian yang tidak beroperasi dengan baik ini pastinya karena adanya dead zone, di mana ada air yang tidak melewati bagian tersebut. Intinya kayak gitu sih. Jadi idealnya yang posisi gambar D ini. Oke, kemudian lanjut ke yang poin D. Soalnya itu sendiri adalah dalam perencanaan unit pengendap pertama, mengapa harus dilakukan pengecekan terhadap VSC, NRE, dan NFR? Jelaskan maksudnya. Nah, kalau VSC sendiri ini lebih gitu ya. VSC itu kayak kecepatan penggerusan, di mana kalau kecepatan aliran terlalu tinggi, ada kemungkinan partikel yang sudah mengendap akan kembali terbawa oleh air. Jadi, ya ini harus diatur dengan baik. Kemudian untuk NRE sendiri, ini di mana ini kayak menunjukkan itu ya, pusaran air yang ada di bak pengendap satu itu, di mana airnya itu termasuk tenang atau yang termasuk turbulen atau yang berputar. Nah, ketika bak pengendap satu beroperasi dengan baik, itu diusahakan untuk laminar, di mana air yang ada di dalam bak pengendap satu itu cukup tenang lah untuk mengendap. Nah, agar laminar itu NRE-nya harus kurang dari 2000. Kemudian untuk NFR sendiri, ini menunjukkan keseimbangan antara gaya gravitasi dan inersia, di mana bilangan Froude yang rendah mengindikasikan aliran yang stabil dan mendukung proses pengendapan partikel. Untuk bilangannya sendiri, NFR ini kalau nggak salah lebih dari 10 pangkat min 5. Ya. Oke. Oke, untuk nomor satu, teori saja sih. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Oke.
Oke, mungkin itu aja dari nomor satu. Mungkin sedikit menambahkan, untuk VSC sendiri itu untuk aliran air ketika yang dari atas menuju ke bawah. Jadi ketika bab pengendap satu ini beroperasi, ada yang namanya VSC sama V horizontal. V horizontal itu yang mengarahnya ke kanan menuju ke outlet. Jadi diusahakan untuk VSC ini seharusnya lebih kecil daripada V horizontal. Biar partikel-partikel yang sudah mengendap itu tidak hancur lagi. Oh, VSC, ralat VSC harusnya lebih besar daripada V horizontal, supaya tidak terjadi penggerusan. Oke, itu saja untuk nomor satu. Lanjut ke nomor dua. Nah, di nomor dua ini udah masuk ke perhitungan. Jadi di sini fokusannya di grid chamber. Di sini diketahui air limbah domestik memiliki karakteristik dengan konsentrasi BOD 325 mg per liter, COD 550 mg per liter, TSS 300 mg per liter. Kemudian TSS-nya ini mengandung partikel grid sebesar 20%. Nah, sumber pengumpulnya ini dilengkapi dengan screw pump untuk menuju ke sistem pengolahan secara fisik yang terdiri dari unit bar screen, grid chamber, dan unit pengendap. Nah, untuk debitnya sendiri disesuaikan dengan tubes kalian, tubes kami pas itu. Nah, di sini untuk pertanyaan yang pertama adalah dimensi saluran pembawa beserta unit bar screen yang diperlukan. Kemudian ada rencanakan unit bar screen. Ini terkait dimensi ruang pengendapan sama dimensi ruang lumpur. Kemudian yang ketiga adalah sketsa gambar hasil perencanaan grid chamber, saudara. Nah, jadi untuk saluran pembawa sendiri, sebenarnya kalau di kelas B ya, ketika aku diajari oleh Pak Adi sama Prof. Joni, itu untuk saluran pembawa itu kami nggak pernah diajarin secara langsung. Jadi ini aku melihat di PPT-nya kelas A. Nah, kalau aku nangkepnya ketika aku browsing-browsing terkait saluran pembawa, jadi saluran pembawa ini fungsinya untuk men- menyalurkan air yang dari unit pertama ke unit selanjutnya. Jadi untuk panjang dari saluran pembawanya sendiri ini harusnya disesuaikan dengan jarak antara dua unit tersebut. Kemudian ini misal kita asumsikan untuk pertama kan untuk debitnya sendiri, ketika pengolahan fisik kan menggunakan kipik ya. Nah untuk debitku sendiri ini aku pakai debit dari tubesku itu sekitar 0,62 meter kubik per second. Sedangkan untuk key average-nya itu 0,2482. Untuk faktor peakku sendiri kalau nggak salah aku pakai 2,5. Jadi dapat 0,62. Nah di sini aku asumsiin untuk saluran pembawanya ini ada dua bak sama kayak PPT-nya Pak Agus. Jadi untuk perhitungannya itu di sini untuk dimensinya itu kita fokus untuk mencari tinggi sama lebarnya, tinggi sama lebar bak itu. Nah untuk AC sendiri atau across ini rumusnya itu Q per bak per V, V kecepatan. Nah agar agar pencemar itu tidak mengendap di dalam air atau tidak mengendap di saluran pembawa, berarti V-nya itu harus 0,6, 0,6 atau 0,3 sampai 0,6 Saluran penyaluran. saluran pembawa. Iya, 0,3 sampai 0. Iya, untuk V-nya itu 0,3 sampai 0,6 agar pencemarnya itu tidak mengendap di saluran pembawa. Nah, untuk rumusnya kurang lebih sebagai berikut untuk AC-nya. Jadi kiper bak per V 0,3 per 0,6 sama dengan 0,5 meter persegi. Kemudian dari 0,5 meter persegi ini kita bisa itu, nah, tak gambarin sekalian. Nah, ini kan AC nih, 0,5 meter persegi, sedangkan ini dibagi menjadi dua bak. Di sini ada panjang B sama panjang H, sama tinggi H. Nah, B-nya ini kan berarti bisa ini kita asumsikan ini kayak persegi aja lah, ya. Jadi B ini sama dengan 2H. Jadi bisa kita simpulkan kalau akros sendiri sama dengan 2H kali H. 0,5 sama dengan 2H kali H, hanya dapat 0,5 meter, berarti B-nya 1 meter. Udah sih untuk saluran pembawa gitu aja. Kemudian untuk pertanyaan yang satunya,
unit baris screen yang diperlukan. Nah, kalau unit baris screen yang diperlukan ini, eh, kan itu ya, di PPT sendiri ada tiga jenis baris screen. Ada baris screen yang kasar, kalau nggak salah coarse baris screen. Habis itu medium baris screen sama fine baris screen. Nah, kalau digunakan di sini ketika awal-awal pas grade, aku rasa yang paling cocok itu menggunakan bar screen yang itu, yang coarse, di mana coarse bar screen itu kasar. Jadi itu bisa fokusannya itu untuk menyaring partikel-partikel yang besar saja. Sedangkan untuk yang ukuran yang grid, itu nanti bakalan mengendap di grid chambernya itu sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Itu untuk nomor 2A. Kemudian untuk nomor 2B, di sini pertanyaannya adalah rencanakan unit grid chamber di mana ada ruang pengendapan sama dimensi ruang lumpur. Oke, jadi pertama yang perlu kalian lakukan itu adalah kalian harus mendefinisikan atau harus mencari kipiknya. Kipiknya kan udah dapat tadi 0,62. Kemudian, asik, ini ini diabaikan dulu aja untuk TSS-nya ini, karena ini masih dipakai buat nomor nanti. Oke, kipik. Nah, terus untuk perhitungan awal-awal itu, oh ya pertama untuk standarnya itu harus disesuaikan dengan ini ya, di mana detention time-nya itu 45 sampai 90 second. Kemudian untuk velocity horizontalnya, horizontal velocity-nya itu 0,25 sampai 0,4. Di sini aku menggunakan tipikalnya itu 0,3 meter per second. Jadi di sini V horizontal sama dengan 0,3 meter per second. Habis itu di sini aku langsung mencari untuk luas potongan atau across. Across itu maksudnya itu yang itu sih. Bentar, tak gambarin. Across ini hampir sama kayak yang tadi di saluran pembawa. Jadi ini kayak aliran air masuknya gitu, masuk masuk ke dalam, ya kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk cara mencarinya itu, untuk across itu kipik per V horizontal. Untuk V horizontalnya kan 0,3 nih, kipiknya 0,62, jadi didapatkan acrossnya itu 2,06 meter persegi. Habis itu eh, aku ambil waktu detensinya, sebentar. Waktu detensinya ini pakai tipikal juga, itu 60 second. Karena nggak ditahuin di itu juga yang nggak di soal, makanya tipikal 60 second. Habis itu dapat dicari volume baknya dengan rumus debit dikalikan waktu detensi, yaitu 0,62 kali 0,6 sama dengan 37,2 meter kubik. Nah, habis dari volume bak, kita juga bisa cari panjang baknya. Ini pakai rumus volume per os. Kalau denahnya itu kan untuk grid chamber kayak gini ya, gampangannya. Nah, untuk across ini bagian sininya. Berarti untuk mencari panjang bak kan bisa dengan across volume total dibagi dengan acrossnya biar dapat panjang bagian sini. Nah, itu. Nah, untuk panjang baknya ini didapatkan sebesar 18 meter. Nah, tapi untuk grid chamber sendiri itu perlu mengantisipasi turbulensi, di mana untuk panjangnya itu perlu ditambahkan 25 sampai 50%. Untuk tipikalnya sendiri ini 30%, jadi aku pakai 30%. Jadi didapatkan untuk panjang bak fixnya itu sama dengan 18 meter kali 130%. Di sini 23,4 meter, aku bulatin ke atas jadi 24 meter. Di sini aku bulatin ke atas karena 30% ke 50% kan masih jauh. Jadi ya 24 meter aja daripada 23 meter. Nah, habis itu untuk mencari dimensi selanjutnya, di sini aku mengasumsikan untuk gridnya itu berukuran 0,15 mm. Jadi di sini didapatkan P settlingnya. P settlingnya itu range-nya 0,6 sampai 0,9 meter per menit. Untuk tipikalnya sendiri 0,75. Di sini aku kasih V settling. Habis itu aku cari A surface-nya.
Didapatkan untuk as surface-nya itu dari rumus Q per V settling didapatkan 49,6 meter persegi. Habis itu nanti didapatkan lebar bak dari as surface per panjang fix. Oh ya, untuk as surface sendiri kan kalau kalau tadi across itu kan bagian air masuk sini ya. Sedangkan kalau as surface ini bagian atasnya ini yang ibaratnya yang menghadap udara lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk A surface-nya sendiri ini didapatkan dari Q per V settling 0,62 per 0,00125 sama dengan 49,6 meter persegi. Di situ lebar baknya hampir sama kayak yang pemikiran yang tadi ini. Ketika udah dapat A surface, berarti kan bisa dicari lebar baknya ini. Berarti untuk lebar baknya sendiri A surface per panjang fix ini didapatkan hasilnya 2,06 meter. Ini A surface-nya kan 49,6 dibagi panjang fix-nya 24 meter, kurang lebih sekitar 2 meteran. Habis itu kita cari eh, tinggi dari grid chamber-nya itu. Untuk tingginya sendiri didapatkan dari volume per panjang kali lebar. Dapatkan untuk tingginya itu 0,8 meter. Nah, habis udah dapat semua, ini kan udah dapat dimensinya semua nih. Udah ada, udah ada tinggi, lebar, sama panjang. Nah, untuk yang kalian lakukan selanjutnya itu cukup dicek aja untuk TD sama untuk TD, VH sama VS ini udah sesuai standar atau belum. Nah, untuk ngeceknya itu kita pertama cari V-check, A-surface check sama A-cross check. Nah, kalau V-checknya sendiri itu biasa panjang kali lebar kali tinggi, tinggi lebar kali panjang dikaliin semua. Sedangkan untuk A-surface itu didapatkan dari eh, lebar lebar grid chamber dikalikan panjang fix. Habis itu untuk across check-nya didapatkan dari ini, lebar kali tinggi. Lebar kali tinggi. Nah, ini aku dapat segini untuk angkanya. Habis itu untuk cek TD-nya kurang lebih rumusnya mirip-mirip kayak tadi. Untuk TD sendiri key per V check, VH ini key per across check, VS ini key per A surface check. Untuk ceknya ini aku udah hitung di Excel dan semuanya sudah memenuhi jadi udah aman. Ya gitu. Terus untuk nomor 2B ini pertanyaannya aku lanjutin di Excel. Oke. Excelku udah kelihatan apa belum? Belum, Belum. belum. Stop, 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 please, stop, stop. Oke, udah kelihatan ya Excelku. Nah, di sini kan untuk yang nomor 2B, tadi kan udah nih yang ruang pengendapannya. Nah, sekarang ini disuruh untuk mencari dimensi ruang lumpurnya untuk pengurasan setiap 1 bulan sekali. Nah, di sini diketahui kalau partikel grid yang tersisihkan itu sebesar 80%, sedangkan untuk TSS keseluruhan itu gridnya itu cuma 20% ya. Jadi 80% dari 20% TSS, ibaratnya kayak gitu. Nah, untuk massa jenis partikel grid diketahui 2.300 kg per meter kubik. Oke, jadi untuk pertama kan untuk grid storage-nya, kita pertama perlu mencari debit peak-nya, biasa kayak tadi. Nah, habis itu untuk grid yang disisihkan, ini didapatkan dari TSS. TSS dikalikan eh, removal tadi sebanyak 80% sama 20%. Jadi kan ini di soal tadi kan diketahui gridnya sebesar 20%, habis itu yang tersisihkan 80%. Sedangkan yang kita tahu kan grid chamber itu kan untuk menghilangkan gridnya, untuk menghilangkan grid kan. Nah, untuk gridnya itu sebanyak 20%, yang terremove 80%.
Intinya dikali semua, 0,2 kali 0,8 kali TSS, didapatkan untuk grade yang disisihkan itu 48 miligram per liter. Habis itu untuk debit grade yang disisihkan, ini dikalikan dengan debit peak-nya tadi. Jadi untuk konsentrasi TSS yang ke remove dikalikan dengan debit peak. Nah, untuk per 1000 ini lebih ke itu sih. eh, Menyesuaikan dengan satuan-satuannya. Nanti mungkin akan aku detailin lagi dari rincinya kayak gimana. Habis itu per densitasnya dari grid itu sendiri. Kalau densitas kan di sini udah diketahui, untuk densitasnya itu diketahui 2300 kilogram per meter kubik. Didapatkan untuk debit grid yang disisihkan untuk meter kubik per detiknya itu 0,00 sekian. Nah, untuk satu hari grid yang disisihkan itu sekitar 1 meter kubik. Untuk periode pengurasannya kan diketahui 30 hari sekali. Jadi untuk volume grid yang dikuras sekitar 33 meter kubik per 30 hari. Nah, untuk storage grid chamber itu kurang lebih gambarnya kayak gini. Jadi ini A itu menunjukkan panjang bagian atas, C menunjukkan panjang bagian bawah, B menunjukkan lebar bagian atas, dan D menunjukkan lebar bagian bawah. Nah, ketika kalian disuruh untuk menentukan dimensi ruang lumpur, padahal kan tadi kalian udah menentukan dimensi grid chamber nih. Untuk menghemat waktu itu, kalian itu fokusnya itu sebenarnya cukup mencari tingginya aja, Rek. Jadi nggak perlu kayak nyari CD-nya secara detail. Jadi untuk C sama D-nya itu eh, cukup menggunakan 80% dari A, sama kalau D ini menggunakan 60% dari B. Kalau nggak salah ini ada ketentuannya, entah dari Metcalfe atau Gaussian, aku lupa. Tapi untuk mencari C sama D-nya itu bisa pakai rumus cepat kayak gitu aja. Dulu aku pusing sendiri jadi lama ngerjain ini. Nah, habis itu didapatkan untuk luas atasnya itu A kali B, sedangkan luas bawahnya C kali D. Nah, di sini kita fokus untuk mencari H di grid storage-nya. Kan ini kita cari volume grid itu. Kan untuk volume gridnya sendiri udah diketahui nih. 33,538 meter kubik per 30 hari. Nah, habis itu kita pakai rumus volume ini, di mana rumusnya itu 1/3 kali H kali itulah ya, luas luas alas trapesium. Habis itu didapatkan untuk kedalaman grid storage-nya itu sebesar 0,965 meter. Jadi didapatkan untuk kedalaman grid storage rencananya dibulatkan ke atas 0,97 meter dengan freeboard-nya 0,2 meter. Kayak gitu sih. Ini nanti untuk Excel-nya aku kasih, Pak. Jadi bisa kalian pelajari untuk rumus-rumusnya. Habis itu untuk soal yang nomor 2 yang terakhir ini, di mana kita disuruh untuk buat sketsa gambar hasil perencanaan grid chamber kita. Di sini, oke, aku stop dulu bentar. Oke, mungkin ini biar nggak salah kaprah juga. Jadi untuk dimensi grid chamber yang kita ukur awal, itu adalah dimensi grid chamber yang kotak ini. Sedangkan grid storage itu yang ini saja, ya gitu. Jadi bisa dibedakan lah antara grid chamber sama grid storage. Jadi kan kadang itu ya, kayak aku sendiri dulu kebingunganku itu ketika aku mendapatkan eh, apa ketinggian grid chamber itu, aku pikir itu ketinggian grid chamber itu sama dengan ketinggian grid storage gitu loh. Jadi sebenarnya itu berbeda, kurang lebih kayak gitu. Nah untuk denahnya ini bentar.
Nah, untuk denahnya nanti kalian gambar sendiri lah ya. Intinya kurang lebih kayak gini sih. Intinya ada di mana panjang, panjang ini menunjukkan dari sini ke sini, habis itu lebar menunjukkan yang 180 ini. Habis itu untuk biar lebih jelasnya di potongan ini sih. Dimana kalian menunjukkan grid storage-nya yang mana sama grid chamber-nya yang mana, terus disertai dengan dimensinya. Oke, mungkin itu saja untuk nomor 2. Ada yang mau tanya? Kalau gitu jadinya Oh, kayak ini gitu. ada Kanaya nanya. Tadi yang nomor 1A itu kan untuk cek TD pakai V-check. Nah, itu dari mana ya, Mas? Apakah beda dari V-setting dan V-horizontal? Nomor 1A. Oh, 2A ada maksudnya. Dua hal. 2A. 2A ini. V-checknya mana? Atau 2B yang awal kali? Oh, V-check ini itu volume. Volume cek. Jadi ini didapetin dari panjang kali lebar kali tinggi. Yang ini bukan maksudmu? Itu berapa? Cek TT kan sih. Enggak sih. Bukan, Mas. Cek kan kasih perhitungan tuh rencana nggak sih? Ya, itu sih ini. Cek kan. Halo, Nay. V-check yang kamu maksud bener yang ini kan? Iya Mas, itu ternyata volume ya Mas. Kenapa? Itu volume ya ternyata. Aku salah Oh tadi. ya, Aku pikir iya itu itu volume. kecepatan. Oke, oke. Thank you Mas. Oke, mungkin ada lagi yang mau tanya? Oke, aku rasa nomor 2 sudah aman ya. Aku lanjut ke nomor 3. Nah, di sini eh, nomor 3 itu melanjutkan nomor 2 tadi. Di mana untuk nomor 2 tadi kan fokusnya di grid chamber. Sedangkan untuk nomor 3 ini fokus di bak pengendap satu. Untuk bentuknya sendiri bulat dengan waktu pengendapan selama 2,5 jam. Padatan yang terendapkan memiliki kandungan fixed solid sebesar 15%. Kemudian untuk massa jenis volatil solidnya 1,1 kg per liter. Kemudian untuk lumpur yang dihasilkan direncanakan kandungan solidnya maksimum 2%. Nah, dari soal ini kan bisa kita simpulkan kalau lumpur yang dihasilkan itu ada kandungan air sebesar 98%. Sedangkan solidnya itu cuma 2% saja. Oke, untuk nomor 3A ini disuruh mencari dimensi ruang pengendapan sama ruang lumpur yang diperlukan.
di mana persentase removal harus dihitung berdasarkan pada rumus nomor 5 strip 45 pada Metcalfe and Eddy 2014. Nah, ini soalnya cukup unik ya, karena di kelasku sendiri kita kita belum pernah diajarin rumus nomor 5 strip 45. Jadi kayak emang dosennya itu kayak menyarankan kita untuk membawa bukunya sih sebenarnya. Oh iya, ini. Jadi ketika ujian itu kalau bisa kalau kalian punya bukunya boleh deh bawa bukunya. Karena ya kayak gini tiba-tiba harus pakai rumus khusus. Nah, untuk rumusnya sendiri jadi kayak gini. Aku buka Excelku dulu. Oke. Nah, jadi untuk rumus 5 strip 45 itu rumusnya kayak gini. Di mana R sama dengan T per A plus BT, di mana T itu menunjukkan detention time-nya, sedangkan A sama B-nya ini udah diketahui di bawah sini. Nah, di sini aku mencari persentase removal BOD sama TSS. Ini kan TD-nya diketahui 2,5 jam. Untuk BOD-nya tinggal masukin sesuai rumus di sini. AB-nya udah dapat dari sini juga, didapatkan sebesar 36,7%, sedangkan TSS-nya 58,8%. Nah, ini mungkin itu ya, kalau misal biasanya itu kalau di kelasku itu, kemarin tuh aku nggak diajari 5 strip 45, tapi aku diajarinya yang grafik ini. Ini kalau nggak salah gambar 5 strip 13 atau berapa gitu, lupa aku. Nah, jadi di sini tuh menunjukkan hubungan antara persentase removal sama detention time-nya. Jadi ini contoh ya, untuk TSS sendiri, ini ada TSS dengan konsentrasi tinggi sama TSS konsentrasi rendah. Kalau TSS konsentrasi tinggi, misal detention time-nya 2 jam, itu berarti persentase removal-nya itu 60%. Cara bacanya kayak gitu aja sih. Ada sih. Oke, kayak gitu untuk persentase removal. Habis itu untuk kriteria desain, untuk circular bisa dilihat aja di sini. Habis itu untuk kriteria desain bak pengendap satu, entah itu rektangular atau sirkular, itu bisa dilihat di sini. Ini PPT-nya dari PPT Pak Hadi. Habis itu tadi pertanyaannya apa ya? Oh ya, disuruh mencari dimensi ruang pengendapan. Oke, kita fokus di ruang pengendapan dulu. Jadi kan pertama diketahui nih, kipik. Habis itu untuk OFR-nya ini kita ambil dari kriteria desain. Di sini untuk kriteria desain, kalau di sini tuh diketahui untuk overflow rate-nya itu ada average sama peak ya. Tapi di sini aku pakai peak aja. Jadi pakai tipikal yang 100. Kalau misal kalian ada waktu yang cukup, kalian boleh untuk menambahkan average. Tapi karena menurutku untuk bak pengendap satu itu untuk perhitungan dimensinya biasanya pakai debit puncak. Jadi aku cukup pakai itu aja sih. Pakai peak flow. Tapi kalau kalian mau mengecek untuk OFR average flow-nya, itu boleh untuk mengecek aja. Tapi untuk dimensi-dimensinya yang lain tetap pakai kipik ya gitu. Terus di sini aku untuk perhitungannya merencanakan pakai dua bak pengendap. Jadi untuk Ki per baknya itu tinggal Kipik per 2. Habis itu ini kan meter kubik per second diubah ke meter kubik per hari. Habis itu kita cari A surface-nya dengan cara Ki per bak atau Ki per OFR, overflow rate. Di sini didapatkan untuk A surface-nya 267,8 meter persegi. Untuk V baknya sendiri didapatkan Ki kali TT biasa, didapatkan 2000 meter kubik. Habis itu untuk kedalaman baknya kita dapetin dari V per A surface.
Oh ya, kedalaman baknya kita dapetin dari vapor A surface. Terus di sini didapetin kalau kedalaman baknya itu 10,4 meter. Sedangkan ketika kita lihat kriteria desain ya, ini untuk ketinggian 10 meter itu untuk sirkular itu nggak memenuhi range-nya. Range-nya sendiri 3,05 sampai 4,6 meter. Jadi jangan pakai rumus ini sih. Jadi aku saranin ketika kalian nanti langsung ETS ya, itu kalian langsung pakai rumus yang ini aja. Jadi kalau ini tadi kan kita itu ya, ibaratnya kayak ngasumsiin OFR-nya. Kalau di sini itu kita untuk kedalamannya itu langsung kita asumsiin. Di sini aku mengasumsikan untuk kedalamannya itu 4 meter. Habis itu langsung aja kita cari luas permukaan dari debit per surface overflow rate atau OFR. Ini didapatkan 267,8 meter persegi. Habis itu kita cari diameter baknya, didapatkan ya rumusnya biasa. Kan dari luas pastinya bakalan bakalan bisa dicari diameternya, nanti dapat 19 meter. Habis itu eh, untuk luas permukaan rencananya ini kita ibaratnya kayak luas permukaan cek lah ibaratnya. Dimana kan tadi ini udah dibulatkan jadi 19 meter. Terus habis itu ketika kita cek luas permukaannya itu sebesar 283,5 meter persegi. Nah, habis itu kita harus cek lagi OFR peak-nya ini. Di sini aku ngecek rumusnya pakai debit per luas permukaan rencana itu didapetin 94,4 meter kubik per meter kuadrat hari. Kan awalnya tadi 100, ini berkurang sedikit 94,4. Tapi kalau ketika kita cek di kriteria desain, ini tuh masih memasuki range-nya, jadi aman aja. Kalau misal kalian ini nggak memenuhi range, itu kalian bisa otak-atik dengan mungkin perencanaannya yang awalnya 2 bak, mungkin bisa dijadikan 1 bak atau 3 bak. Habis itu untuk kedalamannya ini bisa kalian ubah-ubah lah untuk mendapatkan OFR yang pas. Nah gitu. Untuk dimensi ruang pengendapan gitu aja sih. Simpel aja. Nah, habis itu untuk zona lumpur ini yang agak ribet ya. Di sini diketahui kan, pertama, nah, pandat, pandat. Padatan yang terendapkan memiliki kandungan fix solid sebesar 15% nih. Nah, untuk lumpurnya ini kan 2%. 2% itu berarti terdiri dari, jadi ya sekalian bayangkan lah ya, 2% lumpur itu, dari 2% itu terdiri dari 15% yang fix solid, sedangkan untuk 85%-nya itu volatil solid. Jadi untuk volatil solidnya ini bakalan menguap, sedangkan untuk fix solidnya ini bakalan tetap ada di lumpurnya. Jadi di sini kita bakalan mencari volume lumpur yang dihasilkan. Nah, untuk caranya itu, pertama kalian harus mencari TSS influent atau tangki. Nah, ini perlu diingat juga. Tadi kan ketika kalian TSS-nya melewati grid chamber atau yang ada di nomor 2 tadi, itu kan untuk removal-nya itu 48 miligram per liter. Jadi untuk konsentrasi TSS-nya ini udah dikurangi 48 tadi, 300 kurangi 48. Habis itu untuk rumus TSS influen ini, untuk kita menghitung masanya, itu dengan cara mengkalikan Q kali konsentrasi TSS, habis itu kali 0,001 ini sebenarnya untuk mengatur satuan deh. Jadi kalau kita lihat ya, 26784 ini satuannya kan meter kubik per hari. Habis itu TSS ini kan miligram per liter. Nah, 0,001 ini pokoknya intinya mengubah yang awalnya miligram itu menjadi kilogram. Habis itu kan itu miligram per liter, liternya itu diubah menjadi meter kubik biar bisa dicoret lah. Intinya ini kayak angka konversi aja, 0,001. Habis itu didapatkan untuk TSS influennya ini sebesar 6.750 kilogram per hari. Nah, habis itu tadi kan kita udah dapat nih removal TSS-nya pakai rumus yang di atas tadi 58,8%. Habis itu diketahui di soal juga kalau waktu penyimpanannya itu 12 jam.
Nah, berarti kan kita harus mencari jumlah lumpur yang ditampung nih, atau masa masa lumpur yang ditampung di bak pengendap satu aja. Nah, untuk rumusnya sendiri, ini kita pertama meremove meremove TSS ini dengan cara dikalikan dengan persentase removal, habis itu dikalikan dengan waktu tampungnya. Di sini aku pengen ngubah ke hari jadi 12 jam per 24. Oh ya, di sini kan juga diketahui ya, pengeluaran lumpur akan dilakukan setiap 12 jam sekali dengan durasi pemompaan 30 menit. Nah, di sini mungkin dari aku sendiri bisa salah, tapi kalau menurutku sendiri ya, untuk durasi pemompaan ini kayak kecoan aja sih. Iya, kalau menurutku kayak kecoan aja, karena ketika kita mendesain zona lumpur, kan kita mendesain ketika bak pengendap satu itu beroperasi ya. Sedangkan beroperasinya itu 12 jam. Ketika misal nih, ada pompa yang beroperasi setengah jam, itu kan untuk air limbahnya itu tinggal dipindahkan ke bak satunya gitu loh. Kalau aku nangkapnya kayak gitu. Mungkin kalau menurut teman-teman seharusnya ditambahkan kayak ini 12,5 jam, itu juga itu juga boleh aja. Tapi kalau menurutku kayak gitu. Oke, kemudian untuk jumlah lumpur yang ditampung didapatkan 1985 kilogram dalam waktu 12 hari. Eh, 12 jam. 12 hari. 12 jam atau setengah hari. Nah, di sini kan diketahui kalau lumpurnya ini 1900 kilogram nih. Berarti selanjutnya itu kita harus mencari volume lumpurnya. Ini kan masih massa nih. Kita harus cari volume lumpurnya. Padahal kan kita ketahui kalau volume lumpurnya sendiri itu kan nggak hanya terdiri dari padatan, tapi terdiri dari airnya juga. Di sini diketahui kandungan solid di lumpur itu 2%. Nah, dari 2% ini, nah dari 2% ini terdiri dari 15% fixed solid sama 85% volatil solid. Kalau volatil solid kan ketika dipanaskan nantinya dapat menguap ya. Nah, di sini kan untuk fixed solidnya 15% nih. Kita pertama cari itunya, densitas solidnya sendiri. Untuk densitas padatannya, ini kan kita fokus untuk mencari densitas yang 2% ini ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah densitas padatan itu harus adanya penambahan antara fixed solid sama volatil solid. Kalau fixed solidnya sendiri ini didapatkan 390 kilogram per meter kubik, sedangkan untuk volatil solidnya itu 935 kilogram per meter kubik. Nah, dari situ kita dapatkan untuk densitas padatan yang 2%-nya ini aja, itu sekitar 1325 kilogram per meter kubik. Nah, tadi kan udah diketahui densitas padatan yang 2% aja. Tapi kan kita tadi itu ya, kita juga tahu kalau lumpur itu terdiri dari 2% padatan sama 98% air. Jadi di sini kita setelah mendapatkan densitas padatan, kita berfokus untuk mencari densitas lumpur ini. Nah, untuk densitas lumpur, rumusnya itu satu per densitas lumpur sama dengan persentase persentase solid per densitas solid plus persentase air per densitas air. Nah, untuk persentase solidnya ini kan 2%. Persentase air berarti sisanya 98%. Nah, untuk densitas air ini kan 1 atau 1000 kilogram per meter kubik. Nah, kalau densitas solid kita dapatkan yang barusan kita hitung tadi 1325 kilogram per meter kubik. Tuh. Nah, dari sini, loh, anotetku kok nggak hilang?
Oke. Nah, habis itu kan udah dapat nih massa jenis lumpur. Intinya dari perhitungan tadi di sini aku itu ya, rumusnya nggak ada di sini soalnya aku pakai Photomath. Intinya untuk persentase solid tadi tak biar takutnya lupa ya. Persentase solid ini 2%. Terus density ini densitas solid, densitas padatan 1325. Habis itu persentase air 98% sama densitas air 1000. Nah, ini mungkin kalau kalian mau belajar nanti untuk masukkan angka-angkanya kayak gini. Nah, habis itu kan didapatkan massa jenis lumpur. Habis itu kita cari volume lumpurnya. Kita cari dengan cara rumusnya kayak gini. Massa solid per persentase solid kali densitas lumpur. Ini didapatkan untuk volume lumpur dalam 12 jam itu 98,77 meter kubik. Di sini udah langsung 12 jam ya. Soalnya kan untuk massa solidnya sendiri, ini kan tadi 1985 ini udah 12 jam juga. Jadi otomatis langsung 12 jam. Oke, habis itu kan udah dapat nih volume lumpurnya 98 meter kubik. Nah, baru kita bisa masuk ke perhitungan dimensi ruang lumpur. Kita udah tahu nih volume yang dibutuhkan 98 meter kubik. Nah, untuk dimensi ruang lumpurnya ini kan tadi kalian udah menghitung dimensi bak pengendap satu nih. Nah, untuk dimensi ruang lumpur itu kurang lebih mirip-mirip. Untuk diameter bak awalnya, untuk ruang lumpurnya itu 19 meter. Ini 19 meter ini disamakan dengan diameter bak pengendap satu. Habis itu untuk diameter tengah dasar baknya. Jadi untuk gambar ruang lumpurnya itu kurang lebih kayak gini. Rek. Jadi ini kan BP nih, BP sirkular. Nah, ini kan ada diameter tengah dasar bak. Ini tuh ada kayak merosot sedikit gitu. Nah, ini ada diameter tengahnya, diameter diameter tengah dasar bak. Nah, untuk diameter tengahnya itu bisa pakai rumus ini aja. Ini dapat dari Kosim 2014, 18% dari diameter bak pengendap satu. Didapatkan 3,42 meter. Habis itu kita fokus untuk mencari kedalaman zona lumpurnya. Untuk rumusnya kurang lebih mirip kayak yang lumpur di grid chamber tadi. Tapi kan kalau ini kan bentuknya itu ya, sirkular ya, diingat-ingat untuk luas alasnya. Nah, untuk rumus-rumusnya kurang lebih kayak gini. Habis itu volumenya kan udah diketahui nih, volume zona lumpurnya 98 sekian. Terus volume ruangannya ini diketahui rumusnya kayak gini. Habis itu nanti bakalan didapetin kedalaman zona lumpurnya 0,87 meter. Udah untuk dimensi ruang lumpur kayak gitu. Ini sih mungkin yang perlu ditandain. Untuk ruang lumpur fokusnya di sini saja. Oke, itu untuk nomor 3. Nah, nomor 3 yang terakhir, untuk sketsa ini ya kalian bisa gambar sendiri lah ya. Kalian bisa kalian cari dari bacaman tubesku juga boleh, atau bacaman kating-kating. Ini mungkin aku liatin bentar. Kebetulan untuk tubesku sendiri itu sirkular juga. Jadi mungkin bisa dicontoh juga. Eh, ini nggak kelihatan ya Besar. gambar. Nah, untuk gambarnya kurang lebih kayak gini. Untuk denah sirkularnya. Kemudian untuk ruang lumpurnya, ruang lumpurku, untuk ruang lumpurku cuma ini. Iya, ruang lumpurku cuma yang separuh ini. Gitu aja sih. Betul. Tapi ya kalau lebih baik lihat itu sih. Lihat dari kosim aja.
lebih akurat ya. Oke. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Bentar. Nah, untuk soal yang terakhir ini disuruh untuk buat neraca massa. Nah, ini mungkin untuk neraca massa ini PR untuk kalian lah ya, buat kalian belajar juga. Nah, untuk clue-nya kurang lebih kayak gini. Jadi untuk neraca massanya. Jadi intinya itu influen itu harus sama dengan efluen dan yang terolah di lumpur. Kalau kita lihat di bab pengendap satu ini, untuk Q-nya kan awalnya udah diketahui nih. Kita ubah ke meter kubik per hari. Habis itu untuk BOD-nya ini didapatkan dari konsentrasi BOD dikalikan dengan Q, TSS-nya juga kayak gitu. Habis itu ketika masuk ke bab pengendap satu ini kan terolah kan. Oh ya, terus itu ya jangan lupa untuk TSS-nya ini dikurangi dengan TSS yang sudah terolah di itu grid chamber kalau waktu kalian masih cukup. Nah, kemudian ketika udah masuk bab pengendap satu ini kan akan terremoval. Ini ada TSS 2 sama BOD 2. Ini untuk rumusnya kurang lebih ya kayak gini. Jadi untuk TSS 2 ini persentase removal kali TSS 1 ini. Habis itu BOD 2 persentase removal kali BOD 1 ini. Habis itu untuk Q2-nya ini didapatkan dari yang kita cari lumpur tadi, di Excel tadi. Itu kan didapatkan 98,77 meter kubik per 12 jam. Nah, ini lebih baik. Kan karena ini Q awalnya ini satuannya meter kubik per hari, ini dijadikan per hari juga. Kayak gitu. Atau disamakan 12 jam semua juga boleh. Kayak gitu. Kemudian untuk produksi lumpurnya, kita lihat dari Excel yang tadi itu, 1985,17 kilogram. Habis itu untuk removalnya ini kurang lebih yang influen ini dikurangi dengan yang terremove di bak pengendap satu. Udah sih. Kalau Ki Ki effluent ini kan Q3 sama dengan Q1 dikurangi dengan Q lumpur tadi. Nanti dapat hasilnya. Terus kalau BOD TSS ini tinggal BOD 1 kurangi BOD 2 sama TSS 1 kurangi TSS 2. Kayak gitu aja. Jangan lupa untuk satuannya ini itu ya. Kilogram. Kilogram per hari kalau nggak salah. Bentar. Kilogram per. Iya betul, kilogram per hari. Jadi satuannya untuk mass balance itu ya massa, kilogram. Jadi untuk BOD-nya massa, TSS-nya massa, di situ untuk Q-nya kecuali Q volume, meter kubik per hari. Oke, mungkin itu saja tutor dari aku. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sebentar. Ini aku juga itu ada referensi. Jadi ketika aku ETS, ini aku juga mengumpulkan soal-soal. Mungkin bisa kalian manfaatkan. Bentar. Oke, di sini ada soal-soal, ada perhitungan mass balance dan lain-lain, kumpulan-kumpulan. Kalau kalau kalian mau mempelajari ini juga boleh. Nanti bakalan tak kirimin lewat itu ya, lewat Berry atau lewat anak Kesma. Nah, mungkin kalau ingin belajar mass balance boleh bisa di sini. Perhitungan-perhitungan. Ini aku dapat dari itu sih. Rata-rata soal angkatan 20 kayak gitu sih. Oke, enggak ada.
sistem sistem medis. Oke, kalau ada yang mau tanyakan bisa langsung raise hand ya, teman-teman. Atau bisa langsung on mic aja. Sebetulnya udah aman ya, udah gak ada yang bertanyakan. Mungkin dari Mas Dio ada kata-kata penutup, Mas. Oke, mungkin itu aja ya dari tutorku pada sore hari ini. Mungkin semangat buat kalian, semoga ETS PBPAL besok lancar. Terus habis itu semoga kalian bisa mengerjakan semua ya. Kalau bisa diisi semua. Habis itu mungkin itu ya. Mungkin sedikit tips dari aku karena biasanya permasalahan PBPAL itu terkait waktu ya biasanya. Itu ketika menyelesaikan satu soal itu jangan terlalu perfeksionis ya. Jadi kalian isi garis besarnya aja, gambaran besar garis besar. Atau ibaratnya kayak misal disuruh cari dimensi nih, ya udah kayak misal nggak memenuhi kriteria desain ya jangan terlalu diulang-ulang terus kayak gitu loh. Nanti kalian nggak selesai di soal-soal lainnya. Nah kalau soal lainnya udah selesai baru kalian bisa coba trial and error terkait dimensi yang awal tadi. Mungkin itu aja sih dari aku. Semoga lancar. Amin. Oke, Mas. Makasih ya, Mas, tutornya. Oke, oke, makasih. Makasih, Mas. Semoga lancar TTS-nya. Oh ya, udah gede TTS. Oke, sama-sama. Ah,